Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa juga diliputi dengan berkat-berkat kehidupan yang datang daripada Allah. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan yang pada saat malam ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-37. Tema untuk kita renungkan bersama, belajar dari perempuan Sunem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini mau mengajak kita untuk bersama-sama, saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk belajar dari kehidupan seorang perempuan Sunem. Kita menemukan profilnya dari ayat ke-8 dan seterusnya dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Bahwa ia adalah seorang perempuan yang telah bersuami dan kaya. Ironinya, apa yang dimiliki masih belum lengkap, sebab sekalipun ia memiliki banyak, tetapi ia masih berkekurangan, yaitu dalam soal keturunan. Sebagai perempuan yang telah menikah, belum memiliki anak dapat dipandang tidak sempurna kehidupan pernikahan itu. Sebab itu, dalam kondisi kehidupan yang ia rasakan, suami yang telah tua, dan ketika situasi kehidupan yang demikian, tetapi itu ternyata tidak mempengaruhi sisi lain kehidupannya sebagai seorang pribadi. Ada keindahan yang kita temukan di balik kenyataan hidup yang demikian. Sebabnya mengapa? Karena kenyataan hidup yang demikian tidaklah membuat perempuan Sunem ini menjadi tidak bermakna bagi orang lain. Hal ini yang kemudian kita lihat ketika ada suatu bentuk keramah tamahan dalam hidup yang diperlihatkannya kepada Elisa sebagai abdi Allah yang kudus. Dan ternyata apa yang terjadi adalah Elisa memiliki suatu bentuk keprihatinan yang menjadi rasa peduli ketika ia sebagai seorang tamu yang dihormati, dikasihi, dilayani dengan baik, apa yang menjadi kebutuhannya, difasilitasi sebuah tempat agar ia dapat beristirahat manakala ia datang sewaktu-waktu ke tempat itu. Dan apa yang kemudian menjadi rasa keprihatinan Elisa ini, nyata pada saat ia menyampaikan sebuah pernyataan bahwa perempuan Sunem ini akan mempunyai seorang anak laki-laki pada tahun berikutnya. Semuanya ini pun telah menjadi terbukti pada saat tahun yang kemudian perempuan Sunem ini memiliki anak laki-laki. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena apa yang ia miliki menjadi terhilang darinya saat sakit yang dialami oleh sang anak berujung pada kematian. Kematian digambarkan sebagai sebuah akhir dari kehidupan yang sangat mungkin melumpuhkan keadaan hidup yang teratur bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dan meskipun suaminya seperti menerima realitas itu dengan kelapangan, tetapi tidak bagi perempuan Sunem ini. Keputusannya bukan tanpa berpikir saat ia katakan kepada suaminya bahwa suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Setelah suaminya merespon, ia kemudian katakan, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Apa yang mendorong perempuan Sunem ini sehingga ia memutuskan untuk mendatangi Elisa di mana tempat ia berada. Tentu hal yang sangat prinsip dan mendasar bahwa perempuan Sunem ini berjuang atas kehidupan. Sebuah kehidupan yang tidak ia minta sebelumnya, yaitu
kehadiran seorang anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa tergenapkan dengan kehadiran anak tersebut yang telah membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga perempuan Sunem dan suaminya. Akan tetapi kematian sang anak justru sebaliknya merenggut kebahagiaan yang telah diperoleh. Sebab sebelum ada kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, perempuan Sunem bukanlah sosok gambaran perempuan yang kehilangan hasrat menjalani hidup dengan baik. Sebaliknya, kehidupannya menjadi penuh makna karena telah memberkati orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tergambar dalam bacaan kita dengan hati yang hancur, dengan hati yang pedih akan kenyataan kematian sang anak. Namun, perempuan Sunem ini menegarkan diri supaya dapat berjumpa dengan Elisa dengan sebuah keinginan bahwa ia tidak akan mundur sebelum Elisa datang melihat anak itu. Hingga akhirnya anak yang telah mengalami kematian itu menjadi hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, perempuan Sunem ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang teguh. Semakin kuat seseorang beriman, semakin bergantung hidupnya hanya kepada Allah. Sehingga imannya akan mempengaruhi bagaimana cara ia bertindak untuk menyikapi situasi hidup, untuk menyikapi persoalan-persoalan hidup, untuk menyikapi harapan-harapan yang ingin diwujud nyatakan. Dalam keadaan darurat semacam itu, perempuan Sunem percaya bahwa hanya Allah yang betul-betul dapat menolong kehidupannya. Dan ia percaya bahwa Allah mau menolongnya. Ia mengajarkan kepada kita agar kita memiliki iman yang kokoh, agar kita memiliki iman yang bersandar pada kuasa Allah. Oleh sebab itu, mari kita terus meyakini akan kuasa Allah yang besar, yang senantiasa melingkupi setiap orang yang percaya padanya dan mau bersandarkan hidup hanya kepada tangan kasih-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, dan biarlah di saat beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri bulan ketiga ini, kita mengakhiri dengan sebuah keyakinan karena kuasa Tuhan yang menyertai, kuasa Tuhan juga yang akan terus menuntun kita melangkah menempuh perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kuasa kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami menghampirimu, menyerahkan hidup, waktu, kesempatan, dan keadaan, harapan, doa, dan tujuan, segala sesuatu menyangkut keadaan hidup, baik kini dan selanjutnya. Mohon kekuatan daripada Tuhan menyanggupkan kami, mohon hikmat dan tuntunan kuasa kasih-Mu agar hidup kami tetap ada di dalam sebuah arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati seluruh kehidupan kami ya Allah, dikaruniakan berkat-berkat kehidupan di dalam berbagai hal yang kami alami, di dalam berbagai doa dan permohonan kami serukan, di dalam berbagai ungkapan syukur yang kami nyatakan, sebab oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ini kehidupan kami bersama, berserah kepada kuasa, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau ada senantiasa melingkupi dan menolong kehidupan kami. Amin.